action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil video kami tentang aliran klasik pendidikan, yang dimana saya sebagai moderator Fitri Vidya Harer dengan NIM 230511545 dengan rekan saya. Saya Reza Anugrah dengan NIM 2305111518. Oke, baik. Yang poin pertama adalah A. Analisis aliran klasik pendidikan. Baiklah, kepada presenter pertama Reza Anugrah, saya silahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis aliran klasik pendidikan. Yang pertama yaitu A. Aliran nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Teori ini muncul dari filsafat nativisme atau terlahir dari kata sebagai suatu bentuk dari filsafat idealisme dan menghasilkan suatu pandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh hereditas, pembawaan sejak lahir, dan faktor alam yang kodrati. Pelopor aliran nativisme adalah Arthur Schopenhauer, seorang filosof Jerman yang hidup tahun 1788 sampai 1880. Aliran nativisme atau aliran pesimistik. Aliran ini menyatakan bahwa perkembangan seseorang merupakan produk dari pembawaan yang berupa bakat. Kedua itu aliran empirisme. Aliran empirisme atau aliran optimisme merupakan perkembangan manusia dari segi empirik yang secara eksternal dapat diamati dan mengabaikan pembawaan sebagai sisi internal manusia. Dengan kata lain, pengalaman adalah sumber pengetahuan, sedangkan pembawaan yang berupa bakat tidak diakui. Manusia dilahirkan dalam keadaan kosong, sehingga pendidikan memiliki peran penting yang dapat menentukan keberadaan anak. Ketiga, aliran konvergensi. Aliran konvergensi atau convergence merupakan gabungan antara aliran empirisme dengan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Yang keempat adalah aliran naturalisme atau nature, artinya alam atau yang dibawa sejak lahir. Aliran ini dipelopori oleh seorang filosof Prancis yaitu J.J. Rousseau atau 1712 sampai 1778. Berbeda dengan nativisme, naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik dan tidak satu pun dengan pembawaan buruk. Bagaimana hasil perkembangannya kemudian sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Dan yang kelima adalah aliran progresivisme. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan ataupun masalah-masalah yang bersifat mengancam dirinya. Aliran ini memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Hal itu ditunjukkan dengan fakta bahwa manusia mempunyai kelebihan jika dibanding makhluk lain. B. Gerakan baru dalam pendidikan. Gerakan baru itu umumnya telah memberi kontribusi secara bervariasi terhadap penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah sekarang ini. Yang pertama, pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Perintis gerakan ini antara lain F.R.A. Finger 1808 sampai 1888 di Jerman dengan Hemat Kundi atau pengajaran alam sekitar dan J. Leichhardt di 1959 sampai 1966 di Belanda dengan Het Leven atau kehidupan senyatanya. Yang kedua, pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovide Minat de Crowley 1871 sampai 1932 dari Belgia. Dengan pengajaran pusat minat atau centres de interest, pendidikan de Crowley berdasarkan pada semboyan École Paul Lavie atau sekolah untuk hidup dan oleh hidup. Anak harus dididik untuk dapat hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan dalam masyarakat. Anak harus diarahkan kepada pembentukan individu dan anggota masyarakat. Yang ketiga, sekolah kerja. Syaiful Sagala 2010 menjelaskan bahwa gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan dalam pendidikan. J.E. Comenius 1592 sampai 1670 menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan atau keterampilan kerja tangan. Pestalozzi mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran pertukangan di sekolahnya. Yang keempat, pengajaran pusat perhatian.
Tirta Harja dan Sulo 2005 menjelaskan bahwa dasar filosofis dan pedagogis dari pengajaran proyek diletakkan oleh John Dewey 1859 sampai 1952, namun pelaksanaannya dilakukan oleh pengikutnya yaitu W.H. Kalipratik. Dalam pengajaran proyek, anak bebas menentukan pilihannya terhadap pekerjaan, merancang serta memimpinnya. Proyek yang ditentukan oleh anak mendorongnya mencari jalan pemecahan bila ia menemui kesukaan dan anak dengan sendirinya giat dan aktif karena sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, proyek inilah yang menyebabkan mata pelajaran itu tidak terpisah-pisah antara yang satu dengan yang lain. Yang kelima, homeschooling. Homeschooling berasal dari bahasa Inggris yaitu home dan schooling. Home berarti rumah, schooling berarti bersekolah. Jadi, homeschooling berarti bersekolah di rumah. Maksudnya yaitu kegiatan yang biasanya dilakukan di sekolah dilakukan di rumah. Maria Magdalene 2010 menjelaskan bahwa homeschooling adalah pendidikan yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga, di mana materi-materinya dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Di sisi lain, Sumardiono menyatakan bahwa homeschooling memiliki asumsi dasar bahwa setiap keluarga memiliki hak untuk bersikap kritis terhadap definisi dan sistem eksternal yang ditawarkan kepada keluarga. Yang terakhir, sekolah alam. Sekolah alam merupakan sekolah yang dibangun untuk upaya pengembangan pendidikan yang dilakukan di alam terbuka agar mengetahui pembelajaran dari semua makhluk hidup di alam ini secara langsung. Berbeda dengan sekolah pada umumnya yang menggunakan sistem ruangan berupa kelas, para siswa di sekolah alam dibebaskan waktunya untuk lebih banyak berinteraksi di alam terbuka sehingga terbentuk pembelajaran langsung pada materi dan pembelajaran yang bersifat pengalaman. Yang dapat kami presentasikan dari hasil video dan PPT kami. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan isi komentar di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.